Pada saat itu pun juga kerjaan gue kan lagi nggak baik-baik aja gitu. Kenapa gue kayak takabur banget nih mau nikahin anak orang gitu. Pokoknya gimana caranya kita biar tetap bertahan gitu. Bertahan dengan kita berlima ini manage sendiri. Terus semuanya sendiri udah kayak keluarga banget. Udah sesuatu hal yang kayak ya mau kemarin aja berhenti sekian lama tapi kan kita bisa balik lagi. Ada yang suka nanya gitu, gimana sekarang perasaannya keluar dari zona nyamannya Kak Rafael jadi orang Sunda? Ini gua Daniel, tetangga kamu. Di sini gua akan ngobrol dengan tetangga gua tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual di saat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Hey guys, this is the last part obrolan gue bareng sama tetangga kita Rafael. Gimana menurut kalian? Coba dong komentar di bawah dan gue pengen ngucapin terima kasih juga kepada kalian yang sudah nonton dari part awal sampai part akhir. Guys, kalau kalian yang ngerasa obrolan kita di sini itu menarik dan bisa memberikan perspektif baru untuk kalian, coba kasih tahu ke kita dong dengan tag kita di sosial media kita di @danielmananta_network. Dan mungkin lu bisa nulis quote-nya apa yang lu suka. Siapa tahu bisa kita repost. Dan banyak juga orang yang ngerasain hal yang sama. Sama seperti apa yang lu rasain. Alright. Anyway, thank you so much juga buat kalian yang udah follow Instagram kita. Akhirnya sebenarnya perempuan macam apa yang lu cari sekarang ini? Maksudnya kayak yang takut Tuhan, cinta Tuhan. Itu kayaknya di mantan lu juga udah tik-tik gitu kan. Nah, what is gimana ya ketika lu sekarang ini udah hidup dan jalan di jalannya Tuhan, gimana cara mencari pasangan hidup buat lo? Gimana ya? Susah juga sebenarnya ya kalau misalnya ngomongin itu, karena kemarin pun juga sebenarnya prosesnya juga agak lumayan cepet ya kok. Dari semenjak kita kenal bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus sudah langsung engage gitu. Wow. Kayak mungkin ini juga jadi pelajaran gitu. Pasti kan maksudnya di awal tuh pasti kan semuanya yang baik-baiknya gitu. Tapi maksudnya ketika apalagi udah mau menikah gitu, maksudnya kita berpikir mempertimbangkan satu dan lain hal gitu. Pada saat itu pun juga kerjaan gue kan lagi nggak baik-baik aja gitu. Kenapa gue kayak takabur banget nih mau nikahin anak orang gitu. Wow. Karena kan sebenarnya yang dipikirin saat menikah itu tuh bukan saat kita menikahnya, tapi saat setelah nikahnya gitu. Betul. Nah gue berpikir lagi di situ, apakah gue sanggup gitu. Bukan gue meragukan Tuhan ya saat itu, tapi gue juga harus benar-benar realistis dan berhikmat gitu pada saat itu. Kayak wah kalau misalnya dilihat kayak keadaan sekarang kayak gini, mungkin untuk ke selanjutnya kayaknya belum ready gitu. Tapi di sisi lain pun juga maksudnya ada hal yang memang gak bisa gue share. Tapi ya daripada nanti berlarut-larut ketika gue sudah berumah tangga, mendingan gak enak di depan lah kok gitu. Daripada sekarang, karena kan gue juga dikasih tahu ya sama komunitas komsel gue ya kan, kalau udah menikah satu, kalau udah bercerai ya udah mau gak mau ya udah sendiri aja. Kecuali kan kalau pasangan kita meninggal kita boleh menikah lagi gitu. Karena gue menyayangi pasangan gue saat itu, jadi gue kayak ya udahlah gue merelakan dan gue yakin dia bisa dapetin orang yang jauh lebih baik dari gue gitu. Meskipun saat itu mungkin menyakitkan buat dia gitu ya. Dan gue juga belum sempat say sorry sama dia gitu. Tapi ya ini udah melalui pertimbangan yang benar-benar. Ini kejadiannya sebelum seblak. Sebelum seblak. Wow, okay. It's interesting ya. Karena ini kejadiannya misalnya setelah seblak itu gue gak tahu juga tuh bakal pressure-nya bakal lebih gila lagi sih. But I don't know. Tapi sebelum seblak dan setelah putus, berapa lama akhirnya si seblak viral? Mei tahun lalu, berarti setahun lebih. Oh setahun lebih. Oh my goodness. Gokil. What a journey man. What a journey. Pas gue ngobrol sama lu itu kalian belum pacaran ya berarti ya? Belum. Iya soalnya berarti baru setelah kita ngobrol gak lama kemudian lo pacaran dan tunangan cepet banget. Iya. Dulu tuh sempat nyeletuk gitu pulang dari sini.
ke manajer gue kayak, Kak gue pengen deh kayak Ko Daniel punya pacar bule. Dikasih sama Tuhan pacarnya bule. Pengen punya istri bule, ngomongnya gitu. Kenalan sama bule gitu. Don't, be careful what you wish for. Sekarang nyari bule-bule yang ini yang suka mamang-mamang Rafael. Karena udah punya bisnis sekarang, gitu sih. Itu kan barometer kalau misalnya Cina itu sukses atau enggak, kalau misalnya lu punya toko atau enggak, Ben. Jadi sekarang lu punya produk gitu ya udah sukses lah, udah sini ayo. Padahal nggak tahu aja ya. But Rafael, gue sekarang penasaran sama Rafael Smash. Oke. Saya telepon dulu suruh datang. Langsung ganti baju. Buka. Si Rafael Smash ini gimana nih bro akhirnya nih? Jadi sekarang Smash bulan lalu baru aja ngeluarin single baru. Iya, bulan lalu baru ngeluarin single baru. That's amazing. Kita terakhir 3 tahun yang lalu ngomongin Smash pun juga kayaknya akhirnya nggak kejadian apa-apa juga kan? Ya itu juga belum lama kita baru rilis single juga pada tahun 2020 itu. Nah tapi kan potong pandemi akhirnya kita memutuskan untuk balik lagi bikin sesuatu lagi. Tapi bedanya sekarang tuh udah nggak under label, kita memang bener-bener pengen belajar karena kan udah 13 tahun ya. Kita mencoba buat semua manage sendiri. Kita pokoknya gimana caranya kita biar tetap bertahan gitu. Bertahan dengan kita berlima ini manage sendiri. Terus semuanya sendiri, pokoknya apapun kita terjun langsung sendiri supaya kita benar-benar ngerasain. Karena kan balik lagi kalau gua sama anak-anak yang lain tuh merasa udah sangat memiliki banget lah si Smash ini gitu. Udah kayak keluarga banget, udah sesuatu hal yang kayak mau kemarin aja berhenti sekian lama tapi kan kita bisa balik lagi dengan masih tetap dengan vibe yang sama gitu, nggak yang mengurangi semangat dan lain sebagainya. Gara-gara lu mungkin nggak Smash itu jadi merakyat? Misalnya single kedua nih setelah ini nih ada hubungan sama Seblak. Nah sebenarnya di single yang ini pun juga kemarin di video klip gue jadi ada Rafael Smash, ada Mamang Rafael juga di situ. Karena kan memang di video klip ini juga kita pengen ngeliatin selain jadi boyband tuh keseharian kita sebagai apa. Kayak misalnya gue kan sekarang lagi jadi yang suka review makanan, masak, Seblak, dan masuk di situ. Ilham jadi bapak rumah tangga, ada scene-nya di situ. Reza lagi seneng naik gunung, ada di situ. Diki lagi jadi influencer Bisma, lagi seneng motor-motoran, ada di situ. Dan pas jauh sebelum si konten ini viral yang si Seblak ini memang kita udah ada rencana untuk bikin single baru lah sama si Smash ini. Dan ternyata itu pun juga kita gak tahu misalnya strategi nanti kita promosinya seperti apa gitu. Karena kan kita sendiri banget, paling kita nanya-nanya sama orang yang udah paham untuk bikin satu project ini. Tapi yang ngejalanin kita lagi. Tapi ya puji Tuhannya ya keisengan gue ini ya akhirnya momentumnya hampir pas lah sama Smash ini rilis gitu ya sedikit banyak ya sekarang akhirnya banyak yang tahu juga ternyata Rafael tuh punya boy band gitu jadi kayak seneng aja lah maksudnya bisa saling bantu gitu. Iya nggak, tapi maksudnya kayak mendadak kayak karena nggak tahu ya kemarin gue lagi nontonin apa gue bilang kayak wah gila dia kok jadi penyanyi dangdut ya sekarang ya. Dan emang ternyata jobnya jauh lebih banyak jadi penyanyi dangdut gitu daripada penyanyi pop gitu misalnya. Ada ke arah situ mungkin, maksudnya secara lu kan udah kayak ya udahlah Smash di 2010 dengan apalagi kalau misalnya lu mau ngomongin boy band di Indonesia lawan boyband K-pop itu kayaknya berat banget gitu. Ya mendingan udah jadi boyband dude gitu misalnya. Kalau untuk genre mungkin enggak, tapi kalau untuk packagingnya kita mungkin ya kayak sekarang kita berusaha untuk menjadi satu boyband yang memang kalau orang lihat ya ini mah misalnya si Rafael mah ya gue bisa lihat orang yang kayak gini di kehidupan gue biasanya gitu. Maksudnya lebih dekat aja sama merekanya, nggak ada yang harus di-create jadi seorang idol yang kerennya gimana banget. Mungkin kalau di atas panggung
kita akan ngedance kayak gitu. Tapi kalau udah biasa aja lah gitu. Kita akan membiasakan diri seperti ya kita sama teman atau sama keluarga gitu aja. Ya, apalagi lu sekarang udah jadi tetangganya mereka gitu kan. Itu asli lu bro. Maksudnya gue sendiri kan juga nge-brandingin diri gue Daniel tetangga kamu gitu kan. Jadi kayak I think yang tadinya gue ada gap zaman gue di MTV karena bos gue bilang pokoknya sebagai seorang VJ jangan terlalu sering keluar rumah. Pokoknya jangan sampai lu ketemuin banyak orang di luar, lu harus di rumah mulu gitu. Tetap lu itu lo seorang bintang dan lain-lain. Ya udah akhirnya gue pas lagi zaman MTV ya udah gue siang-siang gak keluar rumah tapi malam-malam clubbing terus. Buset. Abis itu di Indonesian Idol tuh kayak di atas panggung, wah spektakuler, you know. Tapi pas begitu dengan YouTube dan tetangga kamu, I think it's more inclusive, it's more kayak you know just a guy next door, you know yang kayak bisa di approach kapanpun dan gue juga kita bisa ngobrol bareng as bukan sebagai artis sama fansnya, tapi lebih sebagai tetangga aja gitu, sebagai temen aja satu level gitu. Setuju, berasa banget kok kalau sekarang ada yang nyapa di jalan pun juga gak yang kayak segan-segan gitu, takut-takut. Mereka tuh udah yang langsung tetangga gitu kayak tetangga gitu, nyamperin langsung kayak ngobrol gimana gitu. Itu lebih menyenangkan lah. Betul. Maksudnya kayak ya kita pun juga tujuannya kalau misalnya posting di sosial media kita pengen menghibur mereka gitu. Ketika mereka lihat ketemu aslinya pun juga kita berusaha yang pengen seperti apa yang dia lihat di sosial media aja, nggak dibuat-buat gitu. Dan itu sulit sih karena mereka mempunyai relationship sama kita di sosial media. Mereka sering banget ngeliatin konten kita di sosial media sehingga mereka sudah build that relationship. Kita nggak punya relationship sama mereka sama sekali. Kita nggak tahu dia siapa dan lain-lain. Tapi untuk kita bisa hai sama mereka itu it's really hard gitu, apalagi khususnya kalau misalnya lagi capek ya. Itu berat banget gitu. And I'm hebat banget aja lu bisa ngelakuin hal tersebut juga gitu. Masih yang tetangga. Kalau misalnya ada orang datang, lu lagi gak berpakaian seperti ini, abis itu mereka teriak tetangga, lu ngomong sama dia langsung jadi Mamang Rafael atau jadi Rafael Smash? Bingung gak lo? Lu beneran langsung ngomong Sunda sama dia, aduh dia. Kalau manggilnya tetangga ya gue akan jadi Mamang Rafael. Kalau misalnya manggil Kak Rafael gitu, hai gitu. Jadi ada dua kepribadian ya jadinya jatuhnya ya. Iya, jadi kayak ketika dia tetangga, lu ngebales, misalnya orang Jakarta gitu ya, lu ngebales dia dengan bahasa Sunda. Tetaplah logatnya sekarang mah jadi logatnya ya mau kemana-mana logat Sunda aja, terus aja gitu. Udah gitu ya. Bahkan ada yang suka nanya gitu, gimana sekarang perasaannya keluar dari zona nyamannya Kak Rafael jadi orang Sunda? Malah ini zona nyaman saya. Sehari-hari saya seperti ini gue lagi nyaman-nyamannya nih jadi Mamang Rafael gitu. Malah yang keluar dari zona nyamannya waktu jadi Rafael idol Smash. Itu agak susah tuh kayak ngerem untuk logat Sundanya keluar mulu gitu di atas panggung. Dan kayak harus cool gitu karena boyband tuh kayaknya misterius gitu kan. Jadi idol. Bro, ini bener-bener ya kayak gue seneng banget kita bener-bener bisa ngasih ini ke tetangga. Pertama kalinya ya kita ngasih bener-bener ke tetangga kita gitu kan. Karena dia juga makanya ini tetangga saling menyangga bukan menyangga. Nah ini mah bener-bener the real tetangga tuh. Aku juga pas lagi maksudnya netizen yang komen tetangga gitu. Maksudnya kayak sekarang tuh udah berasa kayak tetangga sendiri langsung kayak kok Daniel ini kayak kok Daniel gitu. Dan mereka tuh kayak akhirnya itu tercetuslah dari netizen semuanya panggilan tetangga. Terus gua kalau makan meremelek kan kalau makan meremelek kayak waktu itu sempat ada satu akun yang bilang kayak Teteh lihat nih si Rafael makan ini kayaknya enak banget sampai meremelek. Jadi gue kepikiran gitu. Jadi setiap makan meremelek. Iya. Ternyata dari mereka semua ide-idenya. Oh dari netizen semua, dari tetangga-tetangga kita gitu. Tetangga kita iya. So bro thank you banget. Yes itu isinya rumah itu. Kita berharap banget dari rumahnya Rafael sekarang ya sebagai tetangga yang baik gitu. Bisa mempunyai sinar tersebut, mempunyai power tersebut gitu ya dari Tuhan. Dan bisa menyinari tetangga-tetangga lainnya juga. Amin. So that's a reminder lah kayak gitu. Terima kasih thank you kok banget udah diundang lagi.
lagi. Sama gitu. Udah datang lagi and we keep try to inspire our tetangga terus. Ya, amin. And thank you so much for today's ini dan thank you juga buat sebelahnya juga. Siap, sama-sama. Thank you banget. Mama Rafael. Oke, kita akan ketemu lagi minggu depan dengan tetangga yang gak kalah luar biasa seperti Rafael. Dan thank you banget buat semua yang udah nonton. Tetangga saling menyangga bukan menyangga. See you guys next week. Bye.